Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rini Razmayanti dengan NPM 101200034, Prodi Manajemen kelas C3. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya terhadap materi pendidikan agama Islam untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ili yaf'alu, fa'ata'alatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan. Syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatain yang berarti persaksian dalam Al-Quran itu, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Makna mustarok. Kata mustarok tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Dalam Al-Quran, kata syahida mempunyai arti yang berbeda-beda. Misalnya, menyaksikan, menghadiri, mengatakan, mengakui, mengikuti, dan mengetahui. Makna muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti di dalam Al-Quran. Kalimat syahida mempunyai persamaan kata, antara lain, satu, proklamasi atau pernyataan, yang kedua, sumpah, yang ketiga, pengakuan atau ikrar. Makna syar'i. Secara syar'i, syahadatain memiliki makna yaitu ikatan atau akidah dan perjanjian. Di dalam perjanjian, terdapat dua, yaitu sumpah setia dan sumpah atau janji. Kelompok orang yang memenuhi sumpah janji yaitu mutakin, mukminin, muksalin, dan ulul albab. Dan orang-orang yang melanggar sumpah atau janji yaitu orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan kontrak sosial. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Yang pertama, rukun Islam. Kedudukan syahadatain merupakan rukun pertama dalam Islam. Dalam membentukan masyarakat muslim, keberhasilan pelaksanaan syahadatain berarti mempermudah pelaksanaan syariat selanjutnya. Keberhasilan pelaksanaan syariat syahadatain pada masa Nabi Muhammad SAW ditandai oleh terbentuknya umat yang solid dan loyal terhadap kepemimpinannya. Yang kedua, ada perwujudan al-wala dan al-bara. Pelaksanaan syariat syahadatain dengan cara mengikrarkan kalimat syahadat di hadapan seorang syahid dapat memperjelas loyalitas seseorang. Mukmin maulanya pemimpin adalah Allah, sedangkan kafir maulanya adalah tauhid. Yang ketiga, tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam khair Islam sebagai sabili robika, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dakwah para rasul adalah mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah saja. Yang keempat, akar pohon Islam. Sebatang pohon intinya terdiri dari akar, batang, dan buah. Dari ketiga unsur tersebut, akar adalah hal yang urgent, sehingga suatu biji apabila mau tumbuh, maka akarlah yang paling dahulu tumbuh atau keluar. Setelah akar menempel di suatu media, maka batang perlahan tumbuh. Tanpa akar, suatu pohon tidak akan tumbuh. Apabila akar rusak atau terputus, maka matilah pohon tersebut. Yang kelima, fondasi bangunan Islam. Terdapat ada 3 bagian, yaitu bangunan fisik. Fungsi fondasi bangunan untuk landasan, pengikat, penguat, dan batasan. Yang kedua, bangunan masyarakat, yaitu rukun pertama syahadatain, rukun kedua aqimus sholah, rukun ketiga atu az-zakah, rukun keempat haji, rukun kelima saum. Yang ketiga, bangunan sistem nilai, yaitu syahadatain, sholat, zakat, haji, dan saum. Yang keenam, penjaga hati, memelihara hubungan atau komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan yang pertama bertauhid rububiyah atau pengakuan Allah sebagai Robbi al-Nas, yaitu dengan beribadah kepadanya. Yang kedua, bertauhid
mulkiyah, yaitu pengakuan Allah sebagai maliki, al-nas, yaitu memelihara iman kepada Allah, malaikat, kitabullah, dan Rasulullah. Syariat syahadatain berfungsi memelihara iman fitrah manusia untuk membangun kekuatan misi, membangun visi, menciptakan wawasan, dan komitmen total. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Yang pertama, tahapan kehidupan manusia. Tahapan pertama, kematian pertama. Di dalamnya terdapat tahapan mufqah, tahapan a'ala, tahapan mudghah. Tahapan kedua, kehidupan pertama, yaitu tahapan alam rahim, tahapan alam dunia, dan tahapan kematian kedua. Sebelum memasuki tahapan kehidupan kedua, manusia akan mengalami beberapa tahapan, yaitu tahapan kehancuran alam semesta, tahapan hari kebangkitan, tahapan hari perhitungan, tahapan hari pembalasan, atau yaumul al-jaza. Yang kedua, sikap manusia tentang syahadatain. Manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang menerima seruan Rasul dan yang kedua yang menolak seruan Rasul. Alasan mereka menolak seruan Rasul yaitu pendidikan orang tuanya dan pengaruh sikap hidup. Yang ketiga, orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain. Pada hakikatnya, orang yang menolak syahadatain adalah orang yang menolak melaksanakan syariat Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Pertama, rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat iman kepada zat Allah, iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada afal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan fungsional Rob, Malik, dan Ilah. Yang kedua ada iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitabullah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir Allah. Rukun Islam. Dalam perspektif Al-Quran, rukun Islam adalah yang pertama syahadatain, sholat dan zakat, yang kedua saum, dan yang ketiga haji. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, iman sebagai akar. Maksudnya, iman tidak terlihat namun sebagai pondasi untuk terlaksananya pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, Islam sebagai batang. Maksudnya, akan tumbuh jika wilayah yang menjamin terlaksana syariat Islam. Dan yang ketiga, ihsan sebagai buah. Maksudnya, ihsan akan timbul apabila syariat Islam terlaksana. Sekian pemahaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.